Rumah Sakit Indonesia di Gaza telah beroperasi kembali sejak 1 Juni lalu setelah diduduki Israel selama 2 pekan. Meski masih beroperasi secara terbatas, RS Indonesia tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para korban di sana. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami telah terhubung dengan relawan Mercy di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Ayu. Baik, Mas Fikri, boleh Anda ceritakan terlebih dahulu sekarang Anda ini posisinya sedang di mana dan seperti apa kondisi di sana, Mas? Ya, saat ini saya berada masih di tempat yang sama, di sekolah pengungsian yang ada di daerah Fukhori, Kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Dan memang untuk teman-teman medis bertempat di daerah Al-Mawasi yang ada di Kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Dan kami juga terus terkadang saya bolak-balik karena terkadang menemani teman-teman medis karena ada 4 tenaga medis atau 5 tenaga medis saat ini yang ada di Jalur Gaza yang berhasil masuk ke Jalur Gaza melalui perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, yang saat ini mereka bertugas di Rumah Sakit Nasir di Kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Karena memang kenapa mereka bertugas di sana, karena saat ini hanya rumah sakit tersebut yang memadai untuk mereka bertugas, dan kita masih belum bisa menembus blokade Israel menuju ke Jalur Gaza, terutama ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Kota Gaza. Dan kondisinya beberapa 1 hari lalu atau 2 hari lalu sekitar Rumah Sakit Nasir juga dibombardir, namun tidak ada korban jiwa akibat pemboman itu. Namun ini menjadi untuk menjadi berbahaya juga untuk teman-teman medis, sehingga memang sampai saat ini teman-teman medis masih terus bertugas di rumah sakit. Untuk kondisinya seperti itu. Oke, Mas Fikri membicarakan masalah fasilitas kesehatan dalam hal ini adalah Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza yang sudah mulai bisa beroperasi kembali. Kami ingin mengetahui, Mas, kan informasinya ini masih beroperasi secara terbatas seperti itu ya. Kemudian kegiatan operasionalnya seperti apa, Mas, di sana? Apa yang bisa dilakukan di sana dan apa yang masih terbatas? Iya, betul sekali, karena kita tahu bahwa Rumah Sakit Indonesia itu beberapa kali digempur oleh pihak Israel. Kalau tidak salah ingat 3 sampai 4 kali. Mhm, mhm. Pada kali pertama yaitu pada akhir November, kemudian mereka Kementerian Kesehatan Palestina berusaha untuk mengoperasikan kembali, namun pada di pertengahan Mei kembali beroperasi, namun setelah kembali beroperasi 1 minggu beroperasi, digempur kembali, sehingga warga harus atau tenaga medis yang ada di sana segera melakukan evakuasi. Kemudian pada akhir Juni lagi digempur, Hmm. sehingga setelah gempuran itu pada tanggal 1 Juni kembali beroperasi lagi. Dan memang Kementerian Kesehatan Palestina berusaha untuk mengoperasikan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, karena memang rumah sakit ini yang sangat memadai, lumayan cukup besar yang ada di Gaza Utara, sehingga bisa merawat korban-korban. Namun untuk rumah sakit tersebut memang masih sangat minim sekali bahan bakar dan juga Oke. obat-obatan, dan yang bisa beroperasi hanya beberapa ruangan, bahkan generator juga tidak bisa menghidupkan aliran listrik ke seluruh ruangan. Bahkan ada 4 ruang operasi yang ada di Rumah Sakit Indonesia itu harus bergantian menggunakan generator atau listrik karena kekurangan bahan bakar. Dan memang kita tahu bahwa di Gaza Utara itu jarak dari border Rafah itu sangat jauh, ada 40 kilometer, sehingga jika bantuan masuk atau bahan bakar masuk itu harus menembus blokade yang dilakukan oleh Israel sepanjang 40 kilometer, sehingga di Gaza Utara ini sangat sulit sekali untuk memasukkan bantuan-bantuan. Bahkan kita pun saat ini masih berusaha untuk menembus ke Gaza Utara lagi, karena kita insya Allah juga dari Mercy Indonesia akan membangun kembali Rumah Sakit Indonesia, mungkin akan juga memperluas, tapi kita saat ini fokus untuk rebuilding rumah sakit tersebut dan mau memasukkan obat-obatan serta alat-alat medis untuk Rumah Sakit Indonesia jika memang peperangan ini berakhir, dan tentunya gencatan senjata permanen berlaku. Oke, Mas Fikri, ada informasi tidak untuk Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza ini kapasitasnya bisa menampung berapa orang, Mas? Ya, informasi yang kami dapatkan memang sebenarnya Rumah Sakit Indonesia itu kan
ada 4 lantai dan juga Mhm. satu basement, dan itu sebenarnya bisa menampung 320 tempat tidur atau Oke. 320 pasien. Mhm. Namun akibat beberapa kali gempuran-gempuran, ya terakhir kali gempuran itu di lantai 3 dan lantai 4 semua terbakar hangus, tidak ada yang tersisa, Mmm. alat-alat medis dan juga ruangan hancur total, sehingga yang beroperasi saat ini hanya lantai 1 dan lantai 2 yang berkapasitas 140 tidur yang bisa menangani pasien-pasien yang ada di Gaza Utara, baik pasien-pasien yang terdampak langsung oleh perang maupun mereka yang terkena penyakit-penyakit menular, karena kita tahu bahwa saat ini banyak juga penyakit-penyakit yang dirasakan oleh masyarakat sipil karena minimnya air bersih dan juga minimnya tempat tinggal mereka, dan sangat sulit untuk mencari tempat tinggal di tengah situasi yang peperangan yang masih berlanjut ini. Oke, Mas Fikri, Anda mengatakan bahwa hanya lantai 1 dan lantai 2 saja yang bisa beroperasi di sana, kemudian juga masih ada kekurangan dari segi obat-obatan, kemudian bahan bakar juga masih kurang. Kemudian bagaimana Mas strategi untuk mengatasi keterbatasan di situasi yang kritis ini? Iya, tentunya Kementerian Kesehatan Palestina juga bekerja sama dengan WHO, sehingga mereka juga berkomunikasi untuk terus mendesak bantuan-bantuan itu menembus ke jalur Gaza bagian utara. Dan memang sebenarnya sebelum ada perang darat pada Senin 6 Mei lalu di kota Rafah yang dilakukan oleh Israel, itu juga kami juga sudah mendapatkan kesempatan untuk menembus blokade Israel menuju ke jalur Gaza bagian utara. Namun akibat perang darat kami terhenti planning tersebut, dan kita hanya menunggu peperangan ini selesai, dan semoga kita bisa membantu rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Dan tentunya kita sangat ingin sekali untuk membangun kembali dan juga menyuplai obat-obatan dan lain-lainnya, dan tentunya bukan hanya rumah sakit namun masyarakat yang ada di sekitar Mhm. pun sangat membutuhkan bantuan, sehingga di tengah situasi perang ini memang mereka sangat sulit sekali menjalani kehidupan, bahkan harga-harga Oke. pasar sangat melambung tinggi, sudah tidak masuk akal di Gaza Mhm. Utara, berkali lipat, bahkan ratusan kali lipat harga pasar yang ada di Gaza Utara, sehingga mereka juga sangat sulit untuk melanjutkan kehidupan. Dan semoga bantuan-bantuan bisa masuk secara masif, sehingga sehingga masyarakat bisa kembali melanjutkan kehidupan mereka. Baik, Mas Fikri, yang pasti kami berdoa agar serangan ini bisa mereda dan juga akhirnya nanti Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza ini benar-benar bisa beroperasi dan menolong warga Gaza yang memang dalam kondisi medis sudah harus segera mendapatkan perawatan. Terima kasih banyak untuk Mas Fikri, juga sehat selalu ya Mas, selalu berhati-hati di sana. Sekali lagi terima kasih banyak atas informasinya, relawan Mercy di Gaza. Mas Fikri Rofiul Haq telah bergabung bersama kami. Selamat sore Mas, Assalamualaikum.